masuk kerungu beli anak-anak tuh pada ngomong eh sekolah aja enggak kok baca buku anak-anak itu katanya untuk tujuan literasi, tapi kok maksudnya jalan yang kita ambil kok kayak berseberangan satu sama lain tuh. Biar luka menganga kurobek perang lega comut. Untuk lebih kreatif dan lebih Memperkaya memperkaya bukunya. Oke. Dan tadi disajikan juga puisi yang sangat luar biasa. Terima kasih. Puisi legendaris Tumbi. Selamat datang Mas Dani. Sudah bergabung di diskusi kita. Langsung saja saya lempar kepada teman-teman mengenai tadi yang sudah didiskusikan dari pemantik, dari penulis sendiri dan pembanding. Barangkali ada tanggapan atau ide mengenai konsep literasi yang boleh ingin dibicarakan, silakan. Boleh saya menanggapi boleh Di sini saya mencatat 4 ya kalau nggak salah, ada judul, struktur, referensi, sama banyak atau tidaknya membaca ya. atau kegilaan membaca. Saya kira saya penting untuk menanggapi apa yang disampaikan oleh Lurah, apa namanya? Lebih penyair. Di sini jadi lurah. Artinya ini adalah bentuk kritik terkait kepenulisannya ya. Maksudnya bukan ke ranah substansi isi dari tulisannya lah. Tapi saya kira ini penting juga karena kita arahnya literasi, jadi pemahaman terkait kepenulisan harus kita mulai gaungkan tuh. Terkait judul, selain singkat atau banyaknya tadi, saya agak-agak kurang setuju bahwa kenapa harus ada kata pegiat ya. Karena saya di sini menyorot bukan hanya terkait kegiatannya saja, tapi juga sosoknya tuh, figurnya tuh. Siap. Figur kayak Jabu, kemudian ada yang lainnya tuh. Boleh. Ini pimpinan baru datang. Iya. Sahur 10. Siap. Sahur sepuh. Kayak kawannya Aku enggak di apa ya? Belakang Ya, jadi selain terkait keringkasan judul, saya kira saya punya pemahaman tersendiri bahwa saya di sini bukan hanya menyorot terkait kegiatannya, tapi juga figurnya tuh, para pionirnya tuh saya pengen angkat. Memang saya akui bahwa banyak juga yang mengatakan bahwa kenapa nggak diringkas aja tuh. Saya setuju terkait dengan masalah judulnya terlalu panjang tuh. Memang harus terus tuh ya. Itu saya setuju, tapi terkait tadi kenapa harus ada pegiat, karena saya pengen memfokuskan juga terkait figurnya. Siap. Kedua, terkait struktur, karena ini bukan karya tulis akademisnya, artinya nggak perlu ada kata pengantar, pendahuluan, semacam makalah lah, karena kita konsumsinya bukan pelajar atau kaum intelektual, tapi kita masyarakat umum. Kalau kita lihat dalam koran itu kan ranahnya kan ranah publik, nggak mesti ada pendahuluan, tapi secara substansi ini udah termasuk pendahuluan. Kita masuk ke, kalau saya masuk ke dalam substansi tulisannya, saya masuk lebih mengutamakan gaya hidup yang hedon, tapi masalah buku malah tersingkirkan lah dengan fenomena skincare dan ada seperti itulah. Kemudian kita mundur ke belakang bahwa kita punya karya tulis yang luar biasa besar, bahkan lebih besar daripada Mahabharata juga yang Laga Lego. Kalau di Sulawesi itu katanya kitab suci di ajaran mereka. Kemudian terkait referensi ya, ini menyambung juga tadi apa yang saya sampaikan bahwa kalau kita ranahnya tulisan publik, tulisan masyarakat umum, ya artinya sistematikanya itu agak berbeda dengan tulisan akademis karena jurnal atau makalah ya. Kita harus secara akademis pertanggungjawaban dasar dari yang kita acu itu mana tuh. Kalau saya di sini, kalau saya masuk ke ranah keilmuannya, kan ada beberapa metode penelitian lah. Saya masuknya lebih ke observasi. Ini tuh observasi yang akhirnya yang kita tuangkan juga lebih ke apa namanya, refleksi itu. Paling saya masukkan data-data kayak terkait UNESCO, kemudian Laga Lego, tapi itu secara umum kita dapatkan di luar. Dan kalau kita masuk ke perspektif copy paste atau gimana tuh, saya sudah cek tuh di Google tuh, di plagiaris segala macam lah. Ya jadi seperti itu. Kalau masalah referensi, saya kira ada sedikit kerancuan tuh, maksudnya kayak yang karyanya siapa itu yang dari Brebes itu kan, Bu.
Rendri. Itu kalau kita masuk ke perspektif bagaimana bulletin itu dibentuk, maka penulisan yang disebut referensi itu nggak ada. Nggak perlu disebutkan referensi apa aja karena kita ranahnya bukan profesor, bukan mahasiswa, bukan para kaum intelektual loh, karena kita masuknya ke ranah masyarakat umum. Jadi bahasa yang kita tuangkan juga seharusnya ya lebih kontrol intelektual itu maksudnya lebih menyentuh tuh. Kalau itu memang harus ada. Kalau kita jurnal, skripsi atau makalah memang harus ada referensinya tuh. Terus kemudian terkait kualitas membaca, saya kira ini agak relatif ya. Setiap orang mungkin tidak tahu ukuran banyak atau tidaknya tuh. Kalau masalah membaca tuh, kalau saya sendiri saya akui saya suka baca. Kemudian untuk fokusnya ke arah mana saya agak melebar tuh. Maksudnya saya suka politik, saya suka hukum, saya suka sosial, saya suka budaya, saya suka ekonomi. Jadi kebanyakannya saya baca tipe-tipe buku kayak gitu. Jadi saya berkepentingan untuk menjelaskan, barangkali ada yang mau menyangkal atau ini ya. Masalah buku dalam bentuk fisik dan buku di cyberpace itu saya sepakat dengan Raja Penyair Cirebon. Dia teman saya sudah meninggal, Ahmad Subadin Alwi. Dia pernah bilang, biarkan puisi siber itu lewat. Saya adalah senang pada puisi klasik, puisi modern, artinya dalam bentuk puisi ya kata-kata. Dan puitika cyberpace kata beliau ada gini, bahwa sebisa mungkin seperti yang pertama, pokoknya dengan kejujuran Anda menerima saran dari penyair bahwa ada waktu ini lebih nanti akan saya kurangi. Yang kedua, masalah referensi atau kuantitas buku, memang ada dua kategori buku, yang katakanlah yang digital, katakanlah juga ada buku bentuk fisik. Tapi tetap dalam buku fisik seperti ya katakanlah memang buku yang umumnya kita baca, ada kata pengantar, daftar isi, itu lebih baik juga jangan disepelekan. Banyak penyair besar, saya sebutkan 5 yang betul-betul gila bacanya luar biasa. Meskipun dia tidak kemungkinan juga memiliki buku jasa ataupun buku yang namanya adalah lewat cyber. Pertama, W.S. Rendra. Beliau sudah meninggal, tetapi namanya selalu membumi dan dia masuk oleh Yasin angkatan 66 bersama yaitu lagi-lagi Mas Pik Adi Supriyardi. Artinya bagaimana? Dia bukunya memang luar biasa banyaknya. Artinya tetap kita mencintai namanya IT, tetapi buku fisik harus kita juga menghormati. Bahwa esai ketika Mas Mutakin lagi membuat diri, silakan. Cuma ingin kami menyebutkan juga yang namanya belajar dari orang-orang yang lebih senior, sesama esais. Dan kami juga ingin menegaskan disiplin sastra itu memiliki 5 kaki. Di mana kami pernah bilang, dan akhirnya semua membenarkan sejarah future. Pertama, garda depan adalah kaki sastra adalah puisi. Yang kedua adalah cerpen. Kemudian ketiga adalah drama. Kemudian yang namanya novel dan terakhir esai. Esai sastra adalah kaki yang kelima. Ini 5 kaki disiplin ilmu sastrawi. Nah, kenapa yang namanya puisi garda terdepan? Karena seperti Mas Jabo bilang, dengan puisi saya lebih mudah untuk menyampaikan. Kalau dengan cerpen apalagi novel perlu bertele-tele karena banyak kalimatnya. Dengan puisi memang lebih simpel. Saya sepakat dengan Mas Jabo. Saya sering mengakui ketika ada diksi baru, kosakata baru, kata mutiara baru, tetap saya menghormati yang menyampaikan ini. Terakhir saya bilang gini, lebih penyair kan yang namanya referensi ini kan ranahnya bukan skripsi. Kalau S2 tesis, yang doktoral adalah disertasi dan sebagainya. Saya ingin bilang gini Mas, yang namanya Bandung Mawardi, Dr. Budi Dharma dari Surabaya, kemudian saya ingin menyampaikan penutup, tetap referensi perlu. Karena apa? Ulangan lagi, tadi T.S. Eliot, seorang penyair kelahiran itu tapi bisa di Amerika bilang gini, ketika seorang penulis memiliki karya awalnya itu kalau tidak menyebutkan yang narasumbernya ataupun referensinya, terkadang beberapa persentasenya cenderung plagiasi. Itulah kejujuran intelektual patut kita kedepankan. Terakhir, saya pernah ikut di Facebook oleh Profesor Dr. Maman S. Mahyana, kelahiran Cirebon. Saya membongkar pasang plagiasi yang memalukan di seorang doktor, yaitu dia IAIN sekarang menjadi UIN.
yaitu Saiful Zuhri Purwokerto, namanya Dr. Abdul Wahid BS. Karena saya gila baca, bisa mengetahui Mas, bisa terkonang. Ada seorang DKB ya, terkonang baca baru ya Mas, baca baru. Terkonang. Kita ketahuan, konangan. Iya. Dia dari Indramayu, pengurus namanya Edi Warsidi. Saya bilang dalam Facebook itu, cuma lama saya keluar karena ya maaf untuk keluarga sih. Tapi ulang lagi untuk bukti Anda bisa mengetahui karena kegilaan bacanya. Saya seorang maniak buku Mas, bisa mengetahui kosakata mirip. Iki mirip ya. Penasaran. Ternyata betul. Hanya gini Mas, villa diganti rumah, borok luka. Nah saya kan tertawa, ini plagiator brand. Makanya saya khawatir Mas, ketika Anda banyak baca buku tetapi dia menyatakan jangan-jangan itulah terpengaruh. Lebih bagaimana persentase plagiasi? Ada yang mungkin 1%, tapi itu Edi Warsidi, nggak tahu orangnya maju atau tidak, itu adalah pengurus Dewan Kesenian Indramayu, namanya Edi Warsidi. Lebih kalau ketemu Anda siap menghadapi, siap, karena ada clippingnya Mas, clipping koran, suara karya karangan Dr. Abdul Wahid BS. Nah, dimuat di PR. Maka saya bilang, pikir rakyat Bandung kenapa begitu gampangnya memuat plagiator? Nggak ada yang jawab. Sekali lagi, bukti otentik, suara karya yang dijiplak dan penjiplaknya dimuat di PR rakyat Bandung, saya simpan. Sampai kapanpun saya bilang saya, tolong ini hukumnya adalah nyawa lebih penyair, nyawanya bagi anak saya Rizky itu ada nyawa saya. Kenapa? Tersiar membongkar plagiasinya Dewi terhadap tulisannya Dr. Abdul WS. Artinya kalau hilang saya bisa kena pentungan katakanlah. Ini suatu bukti seorang lebih banyak kalau gilanya bisa membandingkan caranya sangat. Enggak saya bilang sebagai kata terakhir. Itu clipping dokumen itu Mas harga nyawa saya. Sebab kapan-kapan pasti University dan PR mungkin akan menyinggung. Lebih mana? Buktinya mana? Nah, saya kan siap. Kalau nggak ada, saya biar pentungin orang. Maksudnya gitu, Mas. Sehingga sekali lagi saya tegaskan, alhamdulillah suatu prestasi besar dalam karir saya bisa mengetahui terkonang Edi Warsidi yaitu oleh Dr. WBS dijiplak oleh Edi Warsidi dari Indramayu. Mas Mustaqim dan Pak Aldo Penyair dari teman-teman juga barangkali ada. Buat saya enaknya. Ini menyampaikan sesuatu lagi. Belum ada. Ini belum masalah isinya berarti. Kita untuk mempromosikan membaca saja itu sangat susah banget. Posisi kita ini, posisi literasi ini. Data yang saya tahu kalau nggak salah itu di Finlandia itu konsumsi bacanya per tahun itu per orang itu 24 kalau nggak salah, atau berapa itu. Jadi kisaran 1 bulan itu 2 buku. Kita 1 buku saja 1 bulan itu sangat susah untuk mempromosikan sama teman-teman. Makanya kita literasi, pegiat-pegiat literasi itu kan perlu apa ya, inovasi, perlu strategi bagaimana buku itu disukai, minimal disukai dulu lah, disukai sama masyarakat biar enggak terlalu asing-asing banget soal buku ini. Entah itu dari lewat buletin, makanya kita teman-teman semua juga bikin buletin memang untuk membuat ruang sekaligus menjadi ruang baca bagi masyarakat Losari yang penasaran dengan tulisan-tulisan orang-orang Losari sendiri atau orang-orang yang paling dekat. Dan pegiat-pegiat literasi sekarang memang kan sangat kolektif ya, memang waktu, tenaga, uang juga pribadi dan lain sebagainya sangat perlu diapresiasi karena gerakan mereka secara kesadaran itu terbangun. Minimal fasilitator dulu untuk mulai membudayakan baca. Entah itu dari 1 buku 1 bulan atau 2 buku dalam 1 bulan. Dan memang harus baca buku, tapi untuk mencapai makomnya Pak Lebe itu sangat susah juga. Untuk membaca berapa buku. Mungkin saya ke depan 20 tahun ke depan mungkin bisa sampai ke makomnya Pak Lebe Penyair untuk membaca semua buku.
Satu perpustakaan. Iya. Nah, itu kan perlu memang perlu proses kita gitu kan. Perlu proses untuk membaca, perlu proses untuk menyukai buku, perlu proses untuk kita mana sih buku mana yang kita minati gitu kan. Enggak semua buku semua genre kita minati. Seperti saya misalnya tentang soal agraria, tentang lingkungan, tentang sastranya dan sebagainya. Semua orang memiliki tipe pembaca yang berbeda-beda dari sisi novelnya atau cerpennya dan sebagainya. Sampai saat sekarang juga saya belum menyukai novel sampai saat sekarang. Belum menyukai. Makanya ini sangat pemilihan buku kan tergantung psikologi uang lagi. Dari judulnya sudah derap langkah pegiat literasi dalam mewujudkan losari yang terterat. Ini kan suatu mimpi pewujudan yang sangat menurut saya agak sedikit rumit juga untuk ke depan. Karena dari bagaimanapun proses dari tahun saya ya pribadi tahun 2017 sampai sekarang juga masih nganger bolong-bolong lah baca bukunya. Makanya kan kita perlu promosi juga ke masyarakat bagaimana sih kita mencintai buku, bagaimana kita membaca dengan apa yang kita suka. Kita fasilitasi itu, kita banyak buku-buku, kita fasilitasi masyarakat. Ini loh buku gratis dibaca, bahkan sampai gratis kan. Kalau dibandingkan antara pedagang dengan kita perpustakaan yang ada di ini kan, misalnya Surya, mungkin banyakkan pedagang pengunjungnya daripada kita. Makanya ini perlu penanaman kesadaran kita tentang kampanye literasi ini. Makanya aku gemborkan soal literasi kampanye soal literasi. Losari ini sangat penting, nggak usah luas-luas antara Brebes dan Cirebon ya. Ini lingkupnya sangat luas atau nasional lah. Kita losari saja ini nggak selesai untuk masalah literasi. Untuk agar masyarakat tuh baca 1 bulan 1 buku itu sudah mungkin udah hebat udah hebat lah, udah istimewa. Apalagi kalau 2 buku mungkin kita bisa mengalahkan Finlandia dalam ini konsumsi bacanya. Optimis Harus optimis. Kalau nggak optimis ini kita udah selesai kita literasi. Atau kalau itu juga kita harus memiliki tujuan kita bergerak. Makanya pekerjaan ini kan nggak banyak diminati oleh orang kan. Karena tidak menguntungkan. Iya, karena tidak menguntungkan dan sebagainya. Tapi kita punya mimpi yang memang sama-sama untuk membangun soal kesadaran literasi itu. Entah itu dari sisi membaca, menulis, berdiskusi, memahami atau sampai memecahkan masalah itu dan lingkungan kita masing-masing. Mungkin nanti teman-teman bisa menanggapi hal soal literasi. Saya sebenarnya mau mendengar soal ID ini, pergerakan literasi ini di Perpustakaan Akwi Jaya atau Mas Purkon. Mungkin di sini menempatkan dirinya itu sebagai sosok yang netral ya, sosok yang netral. Maksudnya dalam arti ya mungkin diantara pegiat-pegiat literasi. Berarti dia orang pada netral kabeh. Orang yang menempatkan tulisannya ya sosok netral. Maksudnya di sini kan menyebutkan memang secara terang-terangan ada beberapa agenda literasi. Mungkin secara tidak langsung Mas Mutakin itu mengkritisi beberapa secara psikologis pegiat yang ada di losari ya. Mungkin itulah memang kita tidak bisa menjadi satu wadah yang besar gitu kan. Kita memang harus terpencar-pencar. Dalam arti mungkin saya pernah ngomong bahwa adanya TBM yang baru atau lahir itu artinya kita meringankan beban yang tujuan yang sudah ada gitu kan, bukan menjadi kompetisi gitu, pesaing atau kompetisi gitu kan. Itu seperti berat sama dijinjing kan? Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing gitu kan. Jadi pula misalkan Perpustakaan Wijaya ataupun TBM yang lainnya sama literasi losari, kita ya intinya saling support apa yang kita bisa aja gitu kan. Perpustakaan Wijaya juga di sini kita belajar ke TBM lain juga. Tentunya kita juga melakukan apa yang kita bisa secara konsisten gitu kan. Misalkan kita sering membuka kegiatan setiap minggu pagi di jalan alternatif di Jalur Lingkar Mengger gitu kan. Ya memang hal itu susah sih untuk membangun
untuk membangun pola pikir atau membangun TBM itu sendiri, kita juga harus membangunkan diri kita sendiri, membangunkan dalam arti kita tidur pagi-pagi kita harus bangun dulu gitu kan, kudu perjuangan gitu kan, apalagi kita harus membangunkan pola pikir masyarakat. Ya intinya acara diskusi lah, mulai dari acara diskusi dulu gitu. Dan kita juga harus maklum juga misalkan kita memang berbeda pikiran dan berseberangan dengan orang lain gitu. Itu aja sih Mas. Ya, kadang saya menemukan fakta-fakta yang saya kira kurang etis dan secara pertanggungjawaban moral itu kurang tuh. Ada yang pergerakan literasi tapi dia secara pribadi itu kurang baca tuh. Jangan buat menulis ya, maksudnya untuk bacanya saja dia agak kurang tuh. Tapi dia dengan ya mungkin latahnya lah ikut buat kegiatan literasi, ikut kalau saya enggak. Dia secara pribadi saja sudah salah itu, tapi lakukan kayak gitu tuh, artinya harus dimulai dulu dari kamu dulu, baru kamu menyebarkan sendiri. Kalau sudah baca, kayak Mas Furkon ini sudah sering baca, sekarang udah mulai nulis kan, ikutin yang sebenarnya butuh apa itu kan ya. Saya kira itu yang harus dibangun tuh. Kalau udah kita sebagai budak literasi ya kita harus baca. Kalau sudah baca ya kita mulai mengkritis tulisan atau menulis tuh itu. Mungkin menyambung karena ini momennya. Boleh, silakan. Mungkin apa yang dikatakan Mas Mustaqim ini adalah sesuatu yang saya tangkap, apa yang dikatakan Pak Penyair dari mana tadi mengatakan bahwa kita senang literasi, senang dan lain-lain, itu adalah cirinya menumpuknya buku-buku di lemari gitu. Betul. Nah, tetapi memang kondisinya saat ini mungkin masanya Pak Lebe dan masa sekarang memang berbeda jauh ya Pak Lebe ya. Iya. Makanya Mas Mustaqim lebih banyak baca PDF. Esensinya kan sebenarnya sama. Betul. Esensinya adalah bagaimana kita cara mempelajari ilmu pengetahuan itu menjadi sumber-sumber baru ada di pikiran kita. Ya, tapi tentang pengayaan buku fisik sebisa mungkin ada juga. Nah, itu harus diusaha karena ada suatu keseimbangan, balance. bentuk penghargaan otentik lah terhadap. Balancing. Nah, karena memang mungkin bagi saya sendiri ketika buku itu sulit ditemukan ataupun masih harganya mahal dibeli ya kita Iya, baca lumayan. PDF dulu. Tapi kadang-kadang kan suka ada pikiran pengen beli fisik ya. Iya. Memang harus kalau kita baca PDF, kalau saya pribadi tuh saya catat PDF-nya nanti harus saya beli tuh, karena itu kan bentuk pendukung kita ke penulisnya tuh. Alhamdulillah. Kalau kita PDF semua ya penulis ya nggak bisa makan dong. Iya, Kan Nah, mungkin tadi salah satu sesi nyambungnya ke arah situ. Dan untuk situasi literasi kita balik lagi ke budaya ya. Kenapa Indonesia peringkat ke 60 apa 61 ya? Ya sebenarnya saya juga sering mempertanyakan masalah itu karena jangankan di antar daerah ya, di antar negara, di antar daerah juga kita mempunyai kondisi struktur sosial yang berbeda. Makanya jangan disamakan di Malaysia dengan Indonesia, apalagi Indonesia di Eropa dan lain-lain gitu. Makanya budaya masyarakat kita itu adalah budaya pitutur gitu. Kita harus berkaca ke sana lah. Jadi sangat susah kalau disuruh membaca itu pasti bukan suatu root garis besar gitu ya masyarakat Indonesia. Makanya tantangan bagi teman-teman literasi mungkin satunya itu. Kita harus memahami bagaimana latar belakang budaya masyarakat Nusantara ini bukan budaya menulis tetapi budaya bertutur gitu kan di masyarakatnya ya. Kecuali menulis itu di kalangan-kalangan orang-orang yang memang penting di saat itulah, seperti asisten di kerajaan ataupun orang-orang yang orang nulis zaman dahulu itu minimal itu resi lah, apa sih, pemuka agama ataupun yang lain seperti itu. Kita harus melihat dari situ. Kenapa sulit ya? Karena memang budaya kita budaya bertutur. Nah, makanya salah satu untuk menyusun strategi teman-teman pegiat literasi, salah satunya adalah membaca kilas balik itu bagaimana literasi ini bisa dibangun agar cara penyampaiannya bisa ke masyarakat. Dan kebanyakan memang umumnya di literasi di kita itu masih banyak berupa buku dan objeknya teman-teman anak-anak sekolah kecil SD dan lain-lain tanpa memikirkan objek lingkungan di sekitar gitu kan. Bahkan mungkin untuk saran saya dan saran kita semua sih ya, saya juga sama teman-teman ingin bisa mempraktekkan gitu ya Pak Lebe, bahwa ketika literasi itu berjalan sebenarnya adalah dikatakan sukses ya, dimana masyarakat itu membutuhkan lah gitu ya, membutuhkan
entah itu membutuhkannya seperti apa kan tergantung studi kasusnya. Tetapi yang paling mudah adalah bagaimana cara kita mengetahui kondisi situasional masyarakat itu. Jadi bukan kita yang menghadirkan buku dulu gitu loh. Misalkan ini ada buku enggak, tetapi apa yang dibutuhkan masyarakat, buku apa, ya itu yang kita hadirkan gitu. Jangan menghadirkan bukunya dulu gitu kan. Makanya kan itu perlu yang namanya riset dan lain-lain. Nah, saya rasa salah satu langkah mudahnya adalah memfasilitasi hal itu sehingga TBM yang ada ini adalah menjadi pusat belajar masyarakat tersebut loh Mas. Misalkan masyarakat di dusun A misalkan sedang ada masyarakat kok ini banyak yang menganggur dan lain-lain dan sepertinya kurang bergairah perekonomiannya misalkan. Nah, kita bisa membangun dulu misalkan dengan adanya yuk bikin kolam lele kayak apa dan lain-lain. Nah, di situ TBM tuh hadir loh. Jadi seminarnya, terus menyediakan buku-bukunya dan lain-lain, fasilitas-fasilitas yang bisa berupa video dan lain-lain yang belajarnya beternak lele misalkan dan lain-lain. Nah, itu bisa berawal dari situ. Jadi bukan buku dulu yang dihadirkan, tetapi persoalan apa sih yang memang dibutuhkan masyarakat. Nah, itu memang sangat sulit ya. Tapi saya rasa strategi itu memang strategi yang memang kayaknya sih belum bisa diatasi oleh negara gitu kan. Kalau sekedar ruang baca dan lain-lain sudah banyak sih perpus di SD dan malah kebanyakan dikeloin ya Om Jali ya. Yang ngambil soalnya Om Jali penampungnya. Nah, jadi mungkin itu bisa menjadi gambaran situasi lah yang lebih tahu lagi Om Jali yang banyak berkaitan dengan kasus sosial masyarakat ini ya Pak Lebih. Ya mungkin itu. Nyimak ini Om Jali sama Mas Dani. Tapi Anda berani menulis di sini untuk kesadaran